adalah Wahid. Dan saya adalah Muhammad Wildan Nur Fausan. Saya Nur Halmia Maharani. Dan saya Mas Dalika. Kami dari kelas 10 MIPA 1. Oh hush my dear, it's been a difficult year and terrors don't Ya. Kedatangan Islam ke Nusantara. Teori masuknya Islam ke Indonesia menyebutkan bahwa Islam yang masuk ke Indonesia berasal dari Gujarat, Persia, Arab atau Mesir. Teori masuknya Islam ke Indonesia berasal dari Gujarat, dikemukakan oleh sarjana-sarjana Barat. Masuk ke Kepulauan Indonesia sekitar abad ke-13 Masehi atau abad ke-7 Hijriah. Gujarat terletak di India bagian barat, berdekatan dengan Laut Arab. Letaknya sangat strategis karena berada di jalur perdagangan antara timur dan barat. Orang yang menyebarkan Islam ke Indonesia bukanlah dari orang Arab langsung, melainkan para perdagangan Gujarat yang telah memeluk Islam dan perdagangan Gujarat yang telah memeluk Islam dan berdagang ke dunia timur. Argumentasinya didasarkan pada batu nisan Sultan Malik Al-Saleh yang wafat pada 17 Zulhijjah 831 Hijriah atau 1297 Masehi di Pasai, Aceh. Batu nisan di Pasai dan makam Maulana Malik Ibrahim yang wafat tahun 1419 Masehi di Gesek, Jawa Timur memiliki bentuk yang sama, dan batu nisan yang terdapat di Kamboja, Gujarat. Batu nisan tersebut diimpor dari Gujarat atau setidaknya dibuat oleh Gujarat atau orang Indonesia yang telah belajar kaligrafi khas Gujarat. Teori masuknya Islam ke Indonesia berasal dari Persia, dikemukakan oleh Hussein Jajalinirat, didasarkan pada kesamaan budaya dan tradisi yang berkembang antara masyarakat Parsi dan Indonesia. Tradisi tersebut antara lain tradisi merayakan 10 Muharram atau Asyura sebagai hari suci kaum Syarqi atas kematian Hussein bin Ali, seperti yang dikembangkan dalam tradisi Tabot di Pariaman di Sumatera Barat atau Bengkulu. problems. Ooh, I wage my war on the world. Teori masuknya Islam ke Indonesia berasal dari Mekah, dikemukakan oleh Buya Hamka, Haji Abdul Malik Karim Amrullah, dan Anthony Haji Jones. Proses ini berlangsung pada abad pertama Hijriah atau abad ke-7 Masehi. Proses Islamisasi dilakukan oleh para musafir, kaum pengembara yang datang ke Kepulauan Indonesia. Kaum ini biasanya mengembara dari satu tempat ke tempat lainnya dengan motivasi hanya mengembangkan agama Islam. Kesamaan gelar raja, air mata. Now you know that I'm a bad liar. Islam dan jaringan perdagangan antar pulau. Sudah ada perdagangan sejak abad 1 Masehi di Kepulauan Indonesia berdasarkan data arkeologi berupa prasasti serta data historis berupa berita asing. Jalur-jalur pelayaran maupun perdagangan kerajaan Sriwijaya dengan beberapa negara berdasarkan berita Cina diantaranya oleh W. Walter 1967. Dari catatan tersebut telah menunjukkan adanya jaringan perdagangan antar kerajaan di berbagai negeri, terutama Cina. Kontak dagang itu sudah berlangsung sejak abad 1 Masehi hingga abad ke-16. Kemudian kapal-kapal dagang Arab yang sudah berlayar ke wilayah Asia Tenggara sejak abad ke-7. Adapun jalur perdagangan ini menyebabkan muncul perkembangan kota-kota pada abad 13 sampai abad 18. Dari sumber literatur Cina, Chen Ha mencatat terdapat kerajaan bercorak Islam atau Kesultanan Berita Temrin dalam Suma Oriental 1512 sampai dengan 1519 yang memberikan gambaran mengenai perdagangan dan pelayaran baik regional dan internasional. Hubungan pelayaran dan perdagangan antara Nusantara dan Arab meningkat menjadi hubungan langsung dalam intensitas tinggi.
Paradise, tearing at the seams. I wish I could escape. Mengapa agama Islam mudah masuk ke Indonesia? Karena syarat memeluk agama Islam sangat mudah, hanya mengucap 2 kalimat syahadat saja. Tata cara peribadatan Islam sangat sederhana. Islam tidak mengenal kasta. Agama yang masuk ke Indonesia disesuaikan dengan adat dan tradisi bangsa Indonesia. Faktor politik juga ikut memperlancar proses penyebaran agama Islam di Indonesia. Contohnya Sriwijaya dan Majapahit sebagai kerajaan besar. Dan terakhir, penyebaran agama Islam dengan cara damai tanpa peperangan atau kekerasan.